Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma rabbana zidna ilman nafi'a warzuqna fahman zakiyya walhiqna bissalihin. Jamaah subuh yang dimuliakan Allah, kita bersyukur lagi dipertemukan dengan subuhnya. Kita bersyukur lagi bisa salat subuh berjamaah. Kita bersyukur lagi dibangunkan dari tidur kita, dihidupkan lagi dari mati kita dalam tidur kita. Mudah-mudahan semua ini menjadi bagian dari usaha kita untuk menambahkan kedekatan kita kepada kalamnya, menambahkan kedekatan kita kepada sesama, dan lebih dari itu kita berharap semua ini menjadi alasan bagi Allah untuk Dia menambahkan lagi nikmatnya kepada kita sekalian. Seperti disampaikan sebulan yang lalu, Al-Insyiqaq selesai, berarti surat berikutnya Al-Buruj. Baik, kita mulai. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Was-sama'i zatil buruj. Artinya demi langit zati yang mempunyai. Buruj artinya gugusan bintang-bintang. Gugusan bintang-bintang artinya kumpulan bintang-bintang, jumlahnya ribuan. Lalu kumpulan bintang-bintang itu membentuk, ada yang bentuknya kalajengking, namanya bintang apa? Ada macam-macam lah ya. Ada macam-macam itu. Jumlahnya ada 12 gugusan. Pada mulanya burjun, itu bentuk tunggalnya burjun, artinya tugu. Artinya apa itu ya? Ada sebutannya yang bagus sekali. Burju Monas, itu tugu Monas. Artinya mulanya secara harfiah gitu. Tapi dibalik makna tugu dan semacamnya mengandung makna kokoh. Tidak mungkin tugu berdiri kalau tak kokoh. Kumpulan bintang-bintang yang disebut dalam surat ini itu bukan mudah berantakan kayak model kita ngumpulin apa puing-puing, kokoh. Lalu kemudian diartikan gugusan. Tanpa menyebut yang mempunyai gugusan, cukup Allah menyebut demi langit saja, itu sudah menunjukkan kekuasaan luar biasa dan tak tertandingi. Maka dalam konteks tema sentral dakwah Nabi, yaitu hari kebangkitan, mereka menuduh Allah tak mampu menghidupkan yang sudah mati. Itu mah kecil. Tuh, langit yang aku ciptakan, siapa yang bisa? Maka dalam konteks menyampaikan pesan, aku mampu
menghidupkan orang yang sudah mati pada hari kebangkitan nanti. Lihat siapa yang bikin langit. Bukan cuma bikin langit, di sana ada gugusan bintang-bintang yang kemudian matahari beredar mengelilingi bintang-bintang, menimbulkan malam dan siang. Wal yaumil mau'ud, demi hari yang dijanjikan, memberikan ketegasan lagi bahwa nanti ada kiamat. Hari yang dijanjikan yaitu hari kiamat. Hari kiamat identik dengan huru hara. Huru hara identik dengan kematian. Oleh karena itu kalian nanti pasti mati. Kalau kalian pasti mati, maka nanti ada balasan amal. Baik dibalas baik, buruk dibalas buruk. Perbuatan yang kalian lakukan di muka bumi ini buruk luar biasa, kemusyrikan, kezaliman, dan lain-lain. Aku tahu pasti balasannya dahsyat. Maka aku ingatkan, aku kirim nabi, aku kirim kitab suci. Kan Allah bercerita atas dasar tahu. Wal yaumil mau'ud, demi hari yang dijanjikan. Wa syahidin wa masyhud. Syahid artinya orang yang menyaksikan. Kita ini termasuk syahid, menyaksikan. Maka kita berikrar, namanya tasyahud. Asyhadu alla ilaha illallah, aku bersaksi tidak ada Tuhan kecuali Allah. Itu dicoba setiap hari direnungi, apa sih makna aku bersaksi? Ya, bersaksi seperti nonton televisi, ada sepak bola, itu namanya menyaksikan. Kayak begitu makna asyhadu. Kalau dalam konteks nonton televisi, aku menyaksikan televisi tadi malam ada sepak bola, pertandingan antara kesebelasan A dengan kesebelasan B. Emang benar menyaksikan, bukan mimpi. Dalam konteks asyhadu, aku bersaksi. Apaan yang disaksikan? Harus terkoneksi dengan makna nonton televisi, yaitu menyaksikan tak ada Tuhan kecuali Allah. Tuhan itu makna matang. Makna mentahnya dari aliha artinya taat. Maka di mana buku membahas la ilaha illallah, di mana penceramah memaknai la ilaha illallah, tidak ada Tuhan yang pantas ditaat kecuali Allah. Jadi aliha itu artinya taat. Yang kedua, tak ada yang pantas disembah, ya ditaat. Itu menyaksikan. Syahid, demi yang menyaksikan. Baru kata mufassir, maksudnya adalah hari Jumat. Susah ini ya, apa hubungannya makna harfiah syahid, tapi syahid di sini hari Jumat. Boleh kita bertanya, hari menyaksikan aktivitas kita atau tidak? Menyaksikan. Tembok jadi saksi nanti, masjid jadi saksi, jalan menjadi saksi. Hari bukan cuma hari Jumat saja menjadi saksi, semuanya bicara. Ketika saja umpamanya Allah berfirman,
al-yauma nakhtimu ala afwahihim wa tukallimuna aydihim wa tashhadu arjuluhum bima kanu yaksibun. Hari ini kami lakban mulut kalian gitu. Kami kunci. Gak bisa bicara. Tangan yang bicara. Kaki menyaksikan. Kan real sekali, konkret sekali makna itu. Betapapun yang disebut tangan dan kaki yang akan berbicara dan kaki, sebenarnya seluruh anggota badan. Tangan dan kaki yang disebut mewakili semua badan, maka semua badan adalah ciptaan. Semua ciptaan apa saja termasuk hari ini ketemu. Jumat menyaksikan. Udah gampang ya. Tuh hari Jumat tahu siapa yang ke masjid sama siapa yang enggak. Tuh gitu. Nah, ini mengingatkan ini. Itu luar biasa banyak saudara-saudara kita yang sibuk maka tak sempat Jumat. Tak sempat Jumat mah bahasanya terlalu halus. Emang enggak mengerjakan Jumat, sibuk dengan aktivitasnya di pasarkah, di kantorkah. Dalam konteks saat itu hari Jumat seharusnya sholat Jumat, enggak. Boleh saat Nabi berdakwah kepada objek dakwah, enggak pada Jumat. Wa masyhud, masyhud artinya yang disaksikan. Maksudnya apa kata mufassir berdasarkan hadis? Hari Arafah. Hari Arafah Allah menyebutnya masyhud, disaksikan. Disaksikan oleh para malaikat. Dan memang Allah saat orang-orang haji berkumpul di Arafah, diterangkan dalam hadisnya, Allah berkata kepada malaikat, malaikatku, tuh lihat hambaku khusyuk beribadah, hambaku khusyuk berdoa, hambaku nangis-nangis minta ampun. Tidak seperti yang dulu kalian katakan saat aku mau menciptakan khalifah di muka bumi, engkau bilang ataj'alu fiha may yufsidu fiha wa yasfikud dima wa nahnu nusabbihu bihamdika wa nuqaddisu lak. Dulu bilang gitu malaikat. Tuh lihat tuh kata Allah di padang Arafah. Secara disebutnya padang Arafah, di Muzdalifah juga termasuk, di Mina juga termasuk, di Masjidil Haram yang lagi bertawaf sekitar Ka'bah juga termasuk. Allah membanggakan. Bahkan dalam hadis lain, bukan cuma saat di Arafah, di majlis-majlis taklim juga Allah membanggakan. Tuh lihat hamba-hambaku. Bahkan memang Allah lewat nabinya berfirman, inna lillahi ta'ala malaikah sayyarah. Allah punya malaikat-malaikat yang senantiasa berkeliling di muka bumi. Yabhasuna an majalis zikri. Mereka mencari majlis zikir. Iza wajadu, kalau mereka mendapatkan, nazalu fiha, turun malaikat. Ini ada malaikat turun. Sudah selesai mereka nimbrung, selesai majlis taklim, selesai dia naik lagi ke atas. Sampai di tengah jalan ditanya oleh Allah, dari mana? Dijawab, dari masjid apa namanya ini? Masjid An-Nas itu. Ada siapa disebutin? Ada si A, ada si B. Ngapain mereka? Yuhammidun, yuhallilun, yusabbihuna gitu. Mereka bertasbih, mereka bertahlil, mereka bertahmid. Lalu mereka minta apa? Yas'aluna jannatak, mereka minta surgamu ya Allah. Allah kembali berkata, hal ra'au jannati,
emang mereka udah pernah melihat surgaku kok pakai pada minta gitu. La ya Rabb, belum pernah. Lalu Allah kagum, kaifa idza ra'au jannati, bagaimana seandainya mereka udah pernah lihat surgaku, belum melihat aja udah pada minta. Allah tanya lagi, mereka minta apa lagi? Yastab'iduna jahannam naroka, mereka minta dijauhi dari neraka. Muhal ra'au nari, qala la ya Rabb, apa mereka udah pernah melihat nerakaku? Belum ya. Terus Allah ta'ajub, kaifa idza ra'au nari, dan seterusnya. Jadi kembali masyhud. Baru yang terakhir ini syahid wa masyhud. Syahid artinya semua manusia menyaksikan. Menyaksikan apa? Terjadinya kiamat. Nah, ini yang justru lebih apa ya? Lebih konkret hubungannya dengan hari kiamat. Demi yang menyaksikan, yaitu kita semua. Menyaksikan nanti hari kiamat. Dulu pernah saya bilang, kalau ditambah 200 tahun lagi usia kita ketemu kiamat apa enggak? Bagaimana mungkin kita memaknai nanti kita menyaksikan kiamat? Bahkan ada informasi berita baik, orang-orang yang baik itu sebelum terjadi kiamat emang dimatikan dulu, diangkat. Itu lihat orang-orang baik yang diangkat, ya. Soal COVID mah soal wasilah saja. Diangkat adalah bentuk sayang Allah, jangan sampai menyaksikan kedahsyatan. Ada yang mau pada diangkat sekarang? Udah ogah. Artinya masih lama sekali. Dalam batas ukuran potensi akal kita seolah memang yakin enggak ketemu kiamat. Tapi kenapa disebut syahid? Itu dia solusinya, jalan keluar memahaminya. Kiamat identik huru-hara, huru-hara identik kematian. Kiamat bagi kita semua yang tak ketemu nanti adalah kematian. Kematian sama dahsyatnya dengan kiamat. Ya tidak. Dan kemarin yang sudah kita lewati, wan nazi'ati gharqa, wan nasyitati nashta, itu gambaran kematian. Wa masyhud, dan yang disaksikan artinya adalah kiamat itu sendiri. Kita yang menyaksikan kiamat demi syahid, dan hari kiamat yang disaksikan. Wa masyhud. Jadi 1, 2, 3, udah 4 sumpah. Terus apa yang mau disampaikan oleh Allah? Qutila ashabul ukhdud. Qutila dibunuh. Tapi di sini dalam banyak tafsir semuanya memaknai qutila bimakna lu'ina, dilaknat. Siapa itu dilaknat? Ashabul ukhdud. Ashab artinya dari kata sahib. Kita dalam acara suka sering menyebut sahibul bait, yang punya rumah, ya. Sahibul hajah, yang punya hajah. Zamannya ashab, yang punya. Maksudnya siapa? Penguasa. Yang punya apa? Ukhdud. Ukhdud artinya khandak. Khandak parit. Parit. Ada penguasa di Najran, Yaman. Kapan? Di masa setelah Isa wafat. Mereka beragama Nasrani. Pada saat yang sama, masyarakat rakyat mereka juga ada yang beriman.
tapi lewat tiraninya, kuasanya memaksa orang-orang yang beriman agar masuk ke agama mereka. Kalau tidak mau dibakar, dijebloskan ke dalam lubang, diisi kayu bakar, api bergejolak, sementara para penguasa pada nonton di sekitarnya. Satu-satu dipanggil, gimana kamu mau tukar apa tidak, masuk Kristen atau tetap pertahankan iman? Bertahan iman, cebur, semua cebur. Siapa punya kerjaan? Penguasa. Penguasa disebut di sini ashab al-ukhdud. Terakhir ada ibu-ibu gendong anak kecil, ya belum berjalan, usia 6-7 bulan gitu. Takut ibu-ibu mau kecebur, kesian sama bayinya. Maka Allah beri wahyu kepada si bayi, lalu bisa ngomong, ya ummah la takhafi anti fil haq. Wahai ibu, jangan takut, engkau berada dalam posisi yang benar. Udah, masing-masing kita mengambil pelajaran. Akhirnya ibu sama anak menceburkan diri. Lalu diterangkan dalam satu hadis, mereka berani tidak panas karena sebelum badannya menyentuh api, ruhnya udah dicabut. Tuh, kayak begitu ceritanya. Tak berlebihan kalau kita melihat ada orang-orang yang istiqomah, mempertahankan kuat imannya, disiksa pun bisa jadi menurut pandangan Allah, dan yang bersangkutan tidak sakit, ditahan, bisa jadi, tidak menutup kemungkinan. Baru dalam konteks kutila ashabul ukhdud, bentuk penyiksaan sebagai tantangan terhadap iman yang dimiliki oleh siapapun dulu, sekarang dan akan datang, itu sama dan sebangun. Kalau dulu memang dibakar dalam artian harfiah, ceburin ke api. Lalu kita bertanya, penjara api apa bukan? Tuh, substansinya lihat benang merahnya. Mereka para alim ulama, para habaib yang mempertahankan kebenaran dalam konteks sekarang ini, itu jaminannya penjara. Disebutkan itu data-data yang mengalami seperti itu. Ada Gus Nur, ada Farid Uqbah, ada Habib Rizik, ada banyak lagi. Semua kan itu sama Khazinuddin, ya, yang begitu gencar, luar biasa. Sama dengan ini. Bagaimana kata Allah tuh yang memperlakukan hamba-hamba Allah yang soleh kayak begitu? Qutila, dilaknat. Sebab tak mungkin Allah cuma sekedar cerita pada saat itu, tapi yang ingin digambarkan adalah itu watak dulu, sekarang, dan akan datang sama terhadap orang-orang yang beriman. Ada dalam Al-Baqarah ayat 109. Perang Uhud umat Islam kalah. Yang sebelumnya perang Badar menang. Mereka menyusun kekuatan, perang Uhud terjadi. Kemudian umat Islam kalah. Kekalahan umat Islam pada perang Uhud dengan kekalahan umat Islam sekarang di 2024 itu sama dan sebangun. Sebabnya, kenapa? Dulu kalah karena banyak munafik. Perjalanan ketika berangkat ke Bukit Uhud dari Madinah, di tengah jalan saja sekitar 300 pasukan munafik membelot, pulang lagi. Ya, teknisnya banyak provokator. Kita namanya kalau ikut perang bunuh diri segala macam. Belum lagi di sana ada pasukan pemanah yang ditempatkan di atas Bukit Uhud itu, tak taat komandan. Komandannya kan Nabi. Kamu jangan turun kayak apapun kondisinya. Ngelihat pasukan musyrikin Mekah kocar kacir, udah banyak yang pulang, ada ghanimah, turun apa enggak?
Dulu namanya khodimah. Kalau sekarang mah ada jabatan, ada pangkat, ada ancaman. Ya betul. Keluar nggak tuh iman? Keluar. Keberpihakan, tidak lagi kepada munafik. Kalau jumlah kita 100%, itu bisa jadi 90% munafik. Dulu ghanimah luar biasa, tapi sekarang itu door to door, kasih berapa duit dapat. Itu ghanimah. Munafik kalah. Selesai perang tuh, musuh musyrikin Mekah bilang kepada seseorang dari pihak muslim yang namanya Huzaifah, seandainya kalian berada di pihak yang benar, perang pasti menang. Kan sekali, menyakitkan sekali. Sekarang juga begitu. Kalau kalian benar, kalian berarti menang. Buktinya kalah. Oleh karena itu, tinggalkan agama Muhammad. Dia itu sobi penyembah bintang, bagian dari agama nenek moyang. Kembali ke agama nenek moyang, jangan ikutin dia itu pesihir dan segala macam. Tidak, kata Huzaifah, aku sudah baiat kepada beliau, yaitu raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi muhammadin nabiyya. Selesai, ngadu itu dia, kasus itu kepada Nabi Muhammad. Turun ayat Al-Baqarah 109, wadda katsirum min ahlil kitab. Apa terus? Lau yaruddukum ba'da imanikum kufar. Wadda memang watak ahlul kitab. Wadda kita sering dengarnya itu mawaddah kalau lagi acara akad nikah. Mawaddah, ada hafal ada yang sering nikah. Waddah artinya apa? Cinta. Cinta itu keinginan kuat yang tak bisa dibendung. Memberikan informasi dari bahasa yang dipakai oleh Allah. Keinginan mereka memurtadkan kita itu dari dulu, sekarang dan akan datang. Bener kan? Kebayang kan? Walaupun hanya sekedar lewat Indomie, gula sedikit. Itu beliau kata Allah, wadda katsirum min ahlil kitab law yaruddunakum ba'da imanikum kuffara. Kata Nabi, emang begitu kelakuan ahlul kitab, Yahudi, Nasrani. Mereka akan memurtadkan kalian setelah kalian beriman menjadi kafir. Subhanallah. Mudah-mudahan kita bisa mengambil pelajaran. Apa itu ashabul ukhdud? Allah menerangkan an-nari zatil waqud, api yang bergejolak. Dijelaskan memang gali lubang sengaja, kemudian diisi kayu bakar. Mereka para penguasa itu duduk di pinggir, disediakan kayak kita mungkin nonton sepak bola gitu ya. Idhum 'alaiha qu'ud, sementara mereka di sisi-sisi parit itu duduk. Ngapain duduknya? Wahum 'ala ma yaf'aluna bil mu'minina syuhud, mereka menyaksikan apa yang dilakukan oleh pasukan mereka terhadap kaum beriman. Kebayang kayak kita nonton apalah, menyaksikan. Apa maknanya? Luar biasa kejamnya, dahsyatnya. Yang kayak begitu persis secara harfiah mah nggak ada, nggak berani. Mereka tahu memang dalam sejarah umat Islam tak bisa dikalahkan dengan senjata, walaupun nggak punya senjata. Itu yakin mereka. Tapi umat Islam bisa dikalahkan dengan siasat. Apa siasatnya? Bohong. Bohong, kata-kata manis langsung percaya. Ya betul.
Padahal masuk gorong-gorong aja udah percaya. Luar biasa. Tuh. Itu dia. Wa mana qaumu minhum. Nah, ini baru. Apa sebabnya itu? Raja Najran ya. Mereka tidak dendam. Itu perbuatan dendam. Dendam insya Allah kebayang. Si A berteman sama si B, si B khianat. Tuh, ntar kapan-kapan saya hajar dia. Gitu dendam. Kenapa? Karena khianat. Penyebab si A dendam kepada si B negatif, yaitu khianat. Ini lagi mau diceritakan oleh Allah. Kenapa mereka bersikap seperti itu, ashabul ukhdud? Karena mereka dendam. Yang didendamkan oleh mereka ashabul ukhdud itu apa? Illa ayyuminu, karena mereka umat beriman kepada Allah. Udah kebayang? Bayang loh. Orang beriman kok didendamin kayak begitu, permusuhan yang ada di dalam pikiran mereka terhadap orang beriman. Kan seharusnya apa, mengganggu apa enggak sih umat Islam yang memerdekakan republik ini? Banyak orang beriman, kok dendam, gak suka, habis dimiskinkan, oh segala macam, digusur ya. Harga dia yang menetapkan semeter 50.000, padahal ntar dijualnya 35 juta. Dendam, habis. Ini Allah lagi cerita dalam konteks watak, bukan cuma pada saat itu saja. Wa mana kamu minhum illa ayyuminu, kecuali karena mereka yang dibakar itu beriman kepada Allah. Persis sekarang, cepat atau lambat, langsung atau tidak langsung ya, segala macam dipersulit. Apalagi pengamat ekonomi yang viral belakangan itu, nanti puncak naik harga kita tak makan itu tahun 2026, 2 tahun lagi, siap-siap ya. Iya, karena mereka iman kepada Allah. Nah, Allah dalam konteks ini menyebut dirinya dengan asma Al-Aziz, padahal ada asmanya yang lain, ada Al-Qadir, ada As-Sami, tapi yang dia pilih Aziz. Aziz artinya gagah, gagah tak terkalahkan. Maka orang beriman ketika turun ayat ini paham betul tentang Aziz. Apa maknanya dibalik kata Aziz ini? Memberikan optimisme, bukan cuma umat pada waktu itu, kita juga sekarang harus tetap optimis kayak apapun. Sehingga andai kata ada di medan jihad terus mati terbunuh, itu juga posisi umat Islam dalam keadaan menang. Jangan dikira kalah, menang, mati saja menang. Sehingga dicatat dalam buku-buku sejarah, seorang syahid pejuang di jalan Allah, ketika mau menghembuskan napas terakhir, dia masih sempat berkata, aku menang, ada kalah. Al-Aziz adalah Allah yang maha gagah, tak terkalahkan. Kalian mempertahankan iman kepada Allah yang aziz, berarti kalian juga gagah. Kan memberikan optimisme. Bukan di samping gagah yang bisa mengalahkan dalam bayangan pikiran itu, membunuh dan lain-lain, tapi tidak. Al-Hamid, yang terpuji. Tak ada satu perbuatan Allah sebagai pencipta yang tak terpuji. Ketika saja lewat tentaranya, para mujahidin dia membunuh, itu juga membunuhnya terpuji. Udah kebayang, membunuh terpuji. Bunuh tidak boleh. Ada 2 bunuhan yang dibolehkan. Yang pertama, kisos, terbukti
dia membunuh, maka harus dibunuh, itu dibenarkan. Dan membunuh dalam rangka menegakkan kisos itu ibadah. Ibadah terpuji apa tidak? Kalau dulu kisos yang umpamanya ditebas leher, seperti sekarang juga bismillah. Bismillah. Dalam konteks zina ada namanya rajam, itu juga membunuh. Bunuh lempar pakai batu, bismillah. Bismillah. Ibadah tidak ada yang tidak terpuji. Yang kedua, membunuh dibolehkan yaitu saat perang. Kedua, terpuji, bismillah. Maka dalam bab jihad fikih itu kalau dibuka ada hadis Nabi, assalam qablal kalam. Berhadapan musuh, pedang terhunus, itu memberi salam dulu, menawarkan gimana masuk Islam, mau apa enggak. Kalau tidak, ya terpaksa, paksa diperang daripada diperangi. Perang adalah bagian dari kata fitnah, maka al fitnatu asyaddu minal qatl. Fitnah itu kekufuran. Fitnah itu membakar dan diantaranya kekufuran. Kalau di belahan sebelah sana itu kekufuran luar biasa, dipastikan dia akan menjalar. Kalau di ujung sana di Bali itu luar biasa, nanti dia menjalar. Ketika menjalar, merata semuanya, senegeri ini itu jauh lebih dahsyat ketimbang perang. Itu namanya al-fitnatu asyaddu minal qatl, lebih dahsyat. Khomer udah merajalela apa? Judi udah merajalela, dahsyat apa enggak? Narkoba dahsyat apa tidak? Perzinahan itu lebih dahsyat, itu fitnah. Fitnah nanti ada nih, innal ladzina fatanul mu'minin wal mu'minat, yang difitnah, fitnah dibakar. Oke, Al-Hamid tadi. Lalu Allah menyebut lagi dengan sifatnya yang lain di samping Aziz, Hamid, alladzi lahu mulkus samawati wal ard, memberikan optimisme kepada para pejuang kita juga umat Islam, yaitu yang memiliki kerajaan langit dan bumi. Itu mah ashabul ukhdud kecil. Itu mah negara sana yang tak suka sama Islam kecil. Kecil semuanya. Allah yang memiliki kerajaan langit dan bumi. Wallahu ala kulli syai'in syahid. Dan Allah tahu terhadap apa saja, sekecil apa saja. Syai'un kan umumnya kita memaknainya sesuatu. Insya Allah diantara pikiran kita masing-masing terbayang makna sesuatu. Tapi ditelusuri secara kebahasaan, sesuatu dimaksud dari kata sya'a. Sya'a yasha'u syai'. Sya'a artinya kehendak. Besok mampir ya ke rumah, insya Allah, jika Allah menghendaki. Tuh, syai' itu kehendak. Artinya baru dari kehendak saja Allah sudah tahu apa cita-citanya, keinginannya, rencananya kalau jadi bupati, jadi pejabat. Allah udah tahu. Itu namanya wallahu ala kulli syai'in syahid. Nah, jamaah subuh yang dimuliakan Allah, sampai ayat 9 dulu. Ayat 10 pada pertemuan berikutnya insya Allah seperti yang tadi disebut, ada kata fitnah. Nanti kita tahu persis insya Allah apa artinya fitnah. Tu innal ladzina fatanul mu'minin. Demikian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Pak.
warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ustaz penjelasannya. Begini Ustaz, sebelum Rasulullah SAW diutus menjadi Rasul, nah bagaimana bentuk kesaksian seseorang kalau setelah ada Rasul kan kesaksian seseorang untuk bersyahadat itu syahadatain, bukan syahadat ya. Maka seorang itu akan menjadi muslim juga, yang muslim bersyahadat. Saudara ilaha illallah, saudara Muhammad Rasulullah, maka sahlah dia menjadi seorang muslim. Itu bentuknya setelah bentuk kesaksian seseorang untuk menjadi seorang muslim. Nah, ini bagaimana pada masa nabi-nabi Rasul ya sebelum ada Rasulullah, bagaimana bentuk kesaksian itu? Kemudian yang kedua saya terkait dengan itu juga setiap khotib selalu menyebutkan di ujung ayat Ali Imran 102 itu wala tamutunna illa wa antum muslimun. Nah ini terkait juga dengan surat Yunus ayat ke-90. Di ujung ayat itu Fir'aun, dan di tengahnya Fir'aun sudah bersaksi bahwa dia menyatakan keimanannya. Di surat itu menyatakan qalu amantu annahu la ilaha illallah walladzina amantu bi Bani Israil wa ana minal muslimin. Jadi kita ini kan nggak tahu kapan mati ya, tapi di ujung ayat 102 Imran itu wala tamu illa wa antum muslimun. Nah, kalau kita pikir-pikir beruntung juga nih Fir'aun, pada saat mau tenggelam dia tahu mau mati. Azub mengatakan bahwa dia beriman pada Tuhannya Nabi Bani Israil dan wa ana minal muslimin, sebab menyebut itu. Nah itu bagaimana Ustaz? Yang nanya kayaknya saudaranya Fir'aun. Lagi verifikasi, lagi konfirmasi. Itu pentingnya tafsir. Persis kalau sudah sebatas memahami apa yang disebut dalam ayat, sepintas menyimpulkan Fir'aun muslim, ya disebutkan. Dan memang berkata, aku beriman kepada Tuhan Bani Israel dan aku termasuk orang Islam. Dan imannya itu udah terlambat, tidak diterima. Itu ya, jadi saudaranya nggak usah nanyain. Ya udah ya, bercanda. Jadi tak diterima. Itu memberikan informasi bahwa fitrah di mana manusia diciptakan di atasnya, allati fataran nas 'alaiha la tabdila li khalqillah dzalika dinul qayyim, sampai meninggal muncul itu, menunjukkan fitrah tak pernah hilang. Fitrah itu potensi iman yang disabdakan oleh Nabi, kullu mauludin yuladu 'alal fitrah. Fitrah itu potensi iman. Bayi lahir membawa potensi iman. Potensi iman kenal kepada Allah. Kayak apapun durhakanya, luar biasanya, dia tetap ada. Cuma dia nggak mau mengakui. Itu persisnya begitu. Akhirnya udah mau meninggal, muncul tuh fitrah, potensinya. Lalu dia berkata, maka Allah bilang terlambat, ya. Maka kemudian masing-masing kita bisa mengambil pelajaran dari kasus itu. Jangan dimunculkan keimanan itu saat menghembuskan napas terakhir. Napas terakhir seperti tadi diidentikan dengan kiamat, menentukan baik buruknya kita nanti. Iya itu. Nabi Muhammad ditanya dia bersyahadat apa enggak, gitu maksudnya. Maka ditangkap pemikiran Islam itu syahadat, dan yang ada dalam pikiran kita itu asyhadu alla ilaha illallah. Itu kan formalitas.
dalam konteks menjaga hubungan sesama manusia. Penting. Padahal kunci imannya bukan di formalitas seremonial itu, bukan. Pokoknya dia sendirian di sana juga masuk Islam. Ya atau tidak? Mana dia kepentingan hubungan manusia? Nanti manusia lain kan bisa mengambil sikap. Dari sekian sikap sebagai warga masyarakat hubungannya dengan syahadat, yaitu saat meninggal. Saat meninggal kita perlakukan sebagai mukmin muslim apa bukan? Tuh, nggak tahu kita hatinya. Jadi menjadi penting, tidak harus masuk Islam itu resmi. Apalagi sekarang dalam konteks hubungan dengan manusia pakai sertifikat. Ya, Masjid Anas mengeluarkan sertifikat masuk Islam, tapi nggak ada tanahnya, sertifikatnya gitu. Sebab nanti ketika dia mau nikah, aku Islam, ini gitu. Bagi Nabi Adam syahadatnya gimana ya? Nabi Nuh, ya, jadi itu cuma formalitas. Wallahu a'lam bishawab. Ayo cepetan, ada lagi. Saya mau pulang. Ini kayaknya dendam ini. Tadi sudah dijelaskan secara rinci mengenai saksi tadi. Nah, bagaimana penjelasan singkatnya? Karena begini, saya pernah ditanya sama seorang yang saya pikir dia itu sempurna. Coba kamu asyhadu alla ilaha illallah, kamu bersaksi dia jelas saya Muhammad Rasulullah. Memang kamu tahu kenal Muhammad gitu kan? Modelnya seperti yang Bapak jelaskan tadi, kayak TV gitu kan? Itu penjelasan singkatnya untuk seperti itu gimana? Karena waktu itu saya diam aja. Iya betul. Dan yang pernah mengalami dalam kehidupan berbangsa ini kayak begitu. Luar biasa mencaci, mencela umat Islam, bersaksi, emang kelihatan itu sih. Emang kelihatan. Jadi bersaksi hubungannya dengan la ilaha illallah bukan dengan mata. Mata cuma jembatan. Lihat daun. Oh, satu daun ada dua warna, itu mata. Itu siapa yang bikin dua warna? Pikiran akhirnya. Pikiran. Itu duren. Siapa yang ngasih wangi? Siapa yang ngasih lezat? Siapa dari biji yang menumbuhkan terus? Itu matahari. Siapa yang menerbitkan? Masa terbit sendiri? Mata ini dia menjadi wasilah masuk ke pikiran. Oh, kalau gitu pasti ada yang menerbitkan, ada yang menumbuhkan, ada. Dari ada itu yang dijangkau oleh pikiran sebagai alat kenal Allah. Pertama manusia, tidak mungkin manusia menerbitkan matahari. Yang kedua jin, karena ada informasi makhluk namanya jin. Malaikat tak dijangkau oleh akal, semuanya bukan. Oleh karena itu sang pencipta. Siapa sang pencipta kalau bukan Allah? Itu namanya menyaksikan, ya. Jadi menyaksikan lewat pikiran, bukan lewat indera. Itu. Kalau udah kelas sufi tinggi, pertanyaannya Allah itu gaib apa syahadah bahasanya. Tingkat kita Allah itu gaib. Rukun iman semuanya gaib, bahkan dia supra gaib. Tapi di kalangan sufi udah nggak gaib lagi. Semuanya ciptaannya menunjukkan keberadaannya. Ada Tuhan. Ya, ada gempa bumi, ada lumpur lapindo. Dia melihat itu kuasa Allah di situ. Jadi nggak gaib gitu kurang lebih. Pelajaran penting pada pertanyaan kayak begitu, pribadi atau
kelompok di media sosial, kayak begitu Allah menutup hati, bukan mata, ya. Ini yang membuat kita kesini bukan mata. Ada banyak tunanetra saya temukan lagi tawaf di Ka'bah, tuh hatinya mah hidup, ya. Tuh menarik sekali, dalam surat Yasin disebutkan litunzira qaumam ma unzira abaukum. Ada lagi apa? Mohon maaf ya saya hutang. Ada yuhyi gitu. Yuhyi, surat Yasin. Yuhyi, menghidupkan. Bukan, Quran itu bukan menghidupkan ini untuk orang yang hidup, ya. Apa dipikir? Untuk orang yang bukan hidup dalam artian jasmani. Al-Quran ini untuk orang yang hidup, yaitu yang hidup hatinya. Itu maksudnya. Banyak orang yang hidup tapi buta Al-Quran. Itu menurut pandangan Al-Quran tidak hidup. Yang hidup adalah yang hidup hatinya. Kata hati dalam Al-Quran disebut, maksudnya pikiran. Fi qulubihim marad, dalam hati mereka, maksudnya pikiran. Pikirannya mati, itu sakit, mati. Wallahu a'lam bishawab. Ya, ada lagi yang lain. Cukup. Amin. Allahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.